Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diandra Sifania dari Bisnis Kreatif 22B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan nih mengenai simulasi dari CRM. Nah, jadi apa sih CRM itu? CRM ataupun Customer Relationship Management merupakan sebuah strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dengan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversinya menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Nah, CRM tidak hanya dapat digunakan untuk menjaga reputasi bisnis, melainkan juga dapat meningkatkan penjualan. Sebab semakin banyak customer yang merasa puas, akan semakin besar pula kesempatan untuk mereka kembali membeli produk dan meningkatkan profit yang diraih. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan dari CRM, yaitu ada leads, opportunity, kemudian quotation, dan yang terakhir adalah sales order. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi mengenai tahapan-tahapan tersebut, yang pertama adalah leads. Nah, pada tahapan ini orang-orang memiliki ketertarikan akan produk atau layanan yang ditawarkan dan memiliki potensi besar untuk menjadi pelanggan. Biasanya orang-orang seperti ini akan meninggalkan informasi tertentu seperti kontak hingga nomor telepon yang biasa dihubungi oleh perusahaan. Nah, akan tetapi pada tahap ini perusahaan juga belum memiliki data lengkap milik konsumen tersebut. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah opportunity, yaitu data pada leads yang menjadi customer perusahaan karena memenuhi kualifikasi. Nah, perusahaan biasanya sudah memiliki informasi dan data yang lengkap mengenai customer tersebut dan sudah pernah berhubungan secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah quotation. Nah, pada quotation ini dokumen penawaran dikirimkan kepada calon pembeli dengan mencantumkan produk atau jasa dan harga yang ditawarkan agar calon pembeli dapat melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk produk atau jasa yang diinginkan. Selanjutnya, calon pembeli dapat membeli keputusan untuk menerima atau mengajukan penawaran ke penjual. Nah, setelah terlaksanakannya quotation ini, terakhir adalah sales order. Nah, untuk sales order sendiri, nanti dokumen akan dibuat oleh penjual setelah pembeli mengkonfirmasi quotation. Jadi kalau misalnya pembelinya memang sudah tertarik dan fix ingin membeli sebuah produk tersebut, maka akan adanya proses sales order sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah, sales order merupakan dokumen penting yang menjadi landasan bagi penjual untuk dapat melakukan proses penjualan untuk dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu delivery order. Nah, untuk delivery order sendiri nanti sudah bukan merupakan tahap dari CRM lagi. Nah, berikut ini ada study case agar kalian dapat lebih memahami nih bagaimana sih sebenarnya proses dari CRM ini. Nah, jadi study case-nya adalah PT Bakeries Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergelut di bidang food and beverage. Perusahaan ini membawahi beberapa brand pada bidang bakery, ice cream, healthy food, dan lain-lain. Perusahaan ini ingin meningkatkan penjualannya. Maka dari itu mereka mengidentifikasi customer yang cocok untuk meningkatkan penjualannya. Berikut data customer yang disimpan di sistem sebagai leads. Nah, ini ada dua data dari customer ataupun konsumen. Nah, ini lead-nya yang pertama ada Luminance Organizer dengan company name-nya PT Luminance. Kemudian street-nya di Jalan Flores dengan kontak name yaitu Zahra. Kemudian emailnya yaitu luminance@gmail.com, dan ini ada nomor telepon dan juga internal notes-nya bahwa ia tertarik dengan wedding cake. Kemudian customer yang kedua adalah Dewata Organizer dengan company name PT Dewata dan beberapa data-data yang telah dimiliki, dan juga ia tertarik dengan catering untuk keperluan ulang tahun. Nah, dari konsumen tersebut kita dapat lihat bahwa opportunity dari Luminance Organizer dengan expected revenue ataupun perkiraan pendapatan sebesar 7 juta dengan probabilitas 70% dan expected closing di 10 Oktober 2023. Nah, kami juga memprioritaskan mereka cukup tinggi, yaitu bintang 3. Kemudian selanjutnya untuk Dewata Organizer dengan perkiraan pendapatan sebesar 5 juta dan probabilitas sebesar 90% dengan expected closing sebesar expected closing pada 10 Oktober dan prioritasnya di bawah dari Luminance Organizer. Nah, selanjutnya setelah dilakukan meeting dengan kedua perusahaan, opportunity hanya dimenangkan oleh PT Luminance. Sementara opportunity dari PT Dewata ditolak karena pada hari yang sama juga
mereka pilih untuk membeli dan menyewa peralatan catering dan bentrok dengan konsumen lain. Maka dari itu, bagian sales membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Dewata. Quotation tersebut berisi data sebagai berikut, yaitu kadaluarsa pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan syarat pembayaran segera dan produknya adalah wedding cake dengan jumlahnya 1 di harga 7 juta. Kita bisa langsung simulasikan nih dari study case tersebut di Udo masing-masing. Pertama-tama kalian login dulu akun SOL kalian ya. Dan di sini saya login untuk akun utama saya. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal CRM. Nah, ini kalian pertama-tama ke Apps terlebih dahulu. Kemudian ini CRM, ini bisa untuk diinstal, tapi kebetulan di sini sudah saya install. Kemudian yang selanjutnya kita harus membuat user-user untuk dapat melakukan CRM ini. User pertama yang akan kita buat, sebentar mungkin sebelumnya ini kita ke bagian setting dulu, kemudian ke users and companies, ke users. Nah, ini users pertama yang saya buat adalah Dinda CRM. Nah, ini Dinda CRM, kemudian untuk bagian administratornya ini hanya di bagian sales saja, dan yang lainnya dikosongin. Nah, selanjutnya setelah membuat akun ini, yang harus dilakukan adalah mengganti passwordnya. Nah, ini dapat kita tekan action, kemudian change password. Nah, ini bisa langsung kita ketik untuk new passwordnya. Nah, fungsi untuk change password sendiri agar kita bisa melogin user kita ini. Nah, yang kedua adalah akun untuk sales. Nah, di sini nama akun saya adalah Elwan Sales. Nah, ini sama seperti user CRM bahwa yang menjadi administrator hanya di bagian sales. Dan kita ubah lagi untuk passwordnya agar dapat di login usernya. Di sini kita dapat melogin user-user yang telah kita buat tadi. Untuk dapat melogin user-user tersebut harus menggunakan beberapa browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome untuk admin dan juga menggunakan incognito pada Chrome untuk Dinda CRM. Dan juga yang terakhir saya menggunakan browser Microsoft Edge untuk bagian sales ataupun Elwan Sales. Nah, kembali ke bagian CRM. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan ke bagian home, kemudian ke bagian CRM. Nah, akan tetapi dapat dilihat bahwa di sini tidak ada tulisan leads. Padahal kita harus menggunakan leads untuk dapat melakukan CRM ini tersebut. Nah, maka dari itu saya akan melakukan riset terlebih dahulu dan mencari tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah saya melakukan beberapa riset dengan menggunakan beberapa referensi juga, ternyata ada hal yang belum aktif di user Udo saya. Nah, hal yang harus dilakukan adalah pertama-tama saya ke main account saya atau ke akun admin saya, kemudian ke bagian CRM. Nah, di sini saya ke bagian configuration, kemudian saya ke bagian settings, dan di sini saya harus mengaktifkan leads. Nah, kemudian saya tekan update probabilities. Nah, selanjutnya dapat dilihat ini saya masuk lagi ke akun CRM dan sudah ada pilihan menu leads. Dan di sini kita tekan, kemudian kita tekan new. Di sini saya masukkan data-data yang sesuai dengan study case. Kemudian ini saya tekan save. Setelah mengisi seluruh data-datanya mulai dari nama perusahaannya, maaf ini saya ada kelupaan, ini dari nama perusahaannya, kemudian alamatnya, kontak name, email, phone, priority, hingga internal notes ya. Dan di sini kita save, kemudian kita tekan convert to opportunity. Nah, di sini convert actionnya convert to opportunity, kemudian create a new customer.
terus tekan create opportunity. Nah, di sini seperti dilihat sudah yang tadi awalnya menjadi lead sudah menjadi opportunity. Nah, hal ini juga kita lakukan untuk konsumen selanjutnya, yaitu untuk Dewata. Nah, ini bisa kita cek ya di bagian sales, kemudian ke customers. Kalau misalnya tadi data-data yang kita buat apakah sudah masuk ke opportunity atau belum. Nah, di sini kita coba cari dulu. Dari ini ada Dewata. Nah, dapat dilihat di sini sudah masuk dan Luminance. Jadi memang ini sudah otomatis masuk. Nah, ini ada yang Luminance ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ke My Pipeline. Nah, di sini sudah masuk ya untuk data-datanya. Nah, ini dapat kita lengkapi lagi untuk detailnya seperti yang di Data Organizer. Di sini expected revenue-nya belum ada, jadi bisa kita tambahkan. Ini berarti ada di 5 juta. Kemudian juga di bagian expected closing-nya ini belum dimasukkan. Itu pada tanggal 10. Nah, kurang lebihnya ini sudah benar untuk isinya. Kemudian kita tekan save manually. Oke, nah jadi di sini kita sudah ada 2 dan setelah kami melakukan meeting dengan perusahaan, ternyata yang di ACC atau diterima hanyalah kerjasama ataupun pembelian dari Luminance Organizer. Nah, untuk Dewata Organizer tidak diterima karena adanya bentrok di hari yang sama untuk pembuatan catering. Maka dari itu kita ke bagian Luminance Organizer, kemudian ini kita tekan on. Nah, kalau sudah begini artinya berhasil. Dan kemudian di bagian Dewata ini kita tekan loss. Loss reasonnya berarti karena adanya bentrok ya. Bentrok dengan konsumen lain. Oke, ini kita submit. Nah, jadinya ini loss. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke akun sales kita. Untuk yang terakhir kita melakukan sales order. Nah, di sini kita ke bagian sales. Kemudian di quotation ini tekan new dan kita masukkan nih data customer yang tadi berhasil kan itu tadi yang berhasil di bagian Luminance kan. Nah, kemudian kita tulis untuk nama customernya itu sendiri sesuai dengan yang sudah dijelaskan di awal yang berhasil yaitu Luminance Organizer. Kemudian di sini kita lengkapi data-data yang dibutuhkan. Berarti kan di sini dia ingin membeli wedding cake dengan kuantitasnya 1 dan harga di 7 juta. Di sini kita tulis lagi untuk namanya Luminance Organizer. Kemudian untuk payment terms-nya ini kita pilih di bagian immediate payment. Oke, nah setelah selesai kita tekan send by email. Kayak ini kita tulis dulu untuk emailnya tadi yaitu Luminance. Oke, kemudian ini kita send. Di sini berarti udah ada pengiriman quotation ya untuk pembelian dari Luminance Organizer. Kemudian kita tekan confirm. Nah, setelah ini dapat lihat bahwa sales order sudah selesai. Nah, di sini quotation send, kemudian sales order. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.